Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Prahesti dari kelas K3 21 MNR dari Universitas Teknologi Digital. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat perihal mata kuliah metodologi penelitian untuk tugas evaluasi tengah semester, di mana dalam tugas evaluasi tengah semester ini saya mengambil judul mengenai analisis kesehatan dan keselamatan kerja bagi para tenaga kerja listrik. Untuk studi kasus yang diambil yaitu seorang pekerja keras bernama Alan mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor memecat Alan dengan tidak hormat dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dia dan tidak diberikan pesangon sedikit pun. Kasus ini adalah bagian dari hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tidak jarang ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi ke pihak keluarga. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau sering disingkat dengan K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Lalu apa saja hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja? Di sini diterangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan jelas mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Lalu untuk materi selanjutnya, berkenaan dengan penerapan K3 ini, setidaknya ada 3 hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Yang pertama, hak atas informasi. Hak pekerja yang pertama adalah hak pekerja untuk mendapatkan semua informasi dan penjelasan mengenai bahaya di tempat kerja dan bagaimana cara menanganinya. Pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, maka mereka harus memberikan informasi dan pelatihan kepada pekerja tentang bagaimana cara menangani bahaya tersebut. Lalu yang kedua ada hak untuk berpartisipasi. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja dan serikat pekerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Berbagai konvensi internasional seperti konvensi ILO dan juga hukum nasional yang berlaku di Indonesia memberikan pengurus SP sebagai perwakilan pekerja untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan K3 di perusahaan. Ini meliputi hak pekerja untuk menjadi anggota P2K3 yang dibentuk di perusahaan untuk memberikan saran tentang peningkatan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Lalu untuk selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan sebelum berkala dan khusus. Ini tertuang dari Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 8
yaitu hak pekerja mendapatkan informasi dan penjelasan dari pengusaha mengenai kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat menimbulkan di tempat kerja. Lalu semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Selanjutnya ada alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, lalu bagaimana hukum terhadap studi kasus dari kecelakaan tersebut? Mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK, menurut pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Jika segala upaya telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dari PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, yakni tertuang dari pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PHK merupakan pilihan terakhir dan hal tersebut harus dirundingkan antara pengusaha dan pekerja buruh. Dalam melakukan PHK terhadap pekerja, pengusaha harus mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan alasan dilakukannya PHK, yaitu pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu yang tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Lalu yang keempat ada pekerja atau buruh yang menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, melihat dari ketentuan dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini berarti pengusaha tidak dapat mem-PHK pekerja karena cacat tetap akibat kecelakaan kerja. Jika PHK dilakukan atas dasar cacat yang diderita oleh pekerja dan pekerja tidak diberikan pesangon, maka sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan perawatan hingga sembuh dan memberikan pesangon terhadap pekerja terkait. Perlu diketahui juga jika pengusaha berusaha melakukan perundingan dengan pekerja mengenai PHK atas dasar cacat dan tidak ditemui kata sepakat, maka pengusaha tidak dapat melakukan PHK terhadap pekerja. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, pengusaha hanya dapat mem-PHK pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang tertuang dalam pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam studi kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pekerja dan pemberi kerja sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban masing-masing pada saat melakukan kegiatan usahanya. Lihat dari kasus tersebut sebagaimana disebutkan bahwa seorang pekerja yang dipecat dengan tidak hormat dan juga tidak diberikan pesangon dikarenakan akibat kecelakaan kerja merupakan tindakan yang melawan hukum.
sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib melakukan perlindungan terhadap pekerja serta memberikan haknya sesuai dengan perundangan yang tidak menyalahi hukum dan pasti tetap berlaku di hukum-hukum di Indonesia. Teman-teman, sekian untuk penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.